Ya, selamat siang kawan-kawan semua yang pada hari ini kita bisa bertemu lagi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, pada hari ini mata pelajaran kita, mata kuliah kita adalah tentang pengembangan model pembelajaran seni. Oke, pengertian tentang model sudah kita pahami bersama. Kemudian variasi tentang berbagai macam jenis model pembelajaran itu sudah kita pahami bersama pada pertemuan yang sudah lalu. Kemudian pada pertemuan yang paling dekat dengan kita yang kemarin itu adalah tentang pembelajaran terpadu kan. Nah, pemahaman tentang model pembelajaran terpadu juga sudah dipahami bersama, yang secara umum bahwa model pembelajaran terpadu itu adalah intinya mengikat berbagai macam tema, berbagai macam kegiatan pembelajaran ya dalam satu kegiatan pembelajaran yang tertata gitu ya. Ada yang memadukan tentang berbagai materi pembelajaran yang satu pengertian, misalkan pembelajaran seni berbagai cabang seni. Ada juga yang pembelajaran terpadu memadukan satu tema tetapi pembelajarannya berbeda antara seni dengan antropologi dan lain-lain. Nah, pada hari ini kalau kalian kemarin semua sudah membicarakan tentang model pembelajaran terpadu, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian semua, teman-teman semua, untuk mengapresiasi sebenarnya realnya seperti apa sih pengembangan model pembelajaran seni yang harus kita tata ya, harus kita kuasai dan harus kita pahami bersama untuk kedepannya. Karena inti dari tujuan mata kuliah ini adalah bahwa kita semua harus mampu mengembangkan model pembelajaran seni dengan materi seni yang kita miliki bersama ya. Nah, at least bahwa materi seni tradisi itu memang masih jarang kita temukan di mana-mana. Bahkan konsep atau bukunya pun masih sangat jarang. Oleh karena itu saya berharap sekali dari pemahaman kalian dari mata kuliah ini akan muncullah buku-buku kreasi baru tentang model pembelajaran seni. Mungkin halonya bisa ke seni tradisi juga gitu ya, karena itu memang masih sangat jarang sekali kita temukan. Oke, berikut ada salah satu contoh. Saya bukan sekedar mengembangkan modelnya, tapi di sini adalah memberi contoh salah satu objek seni yang diangkat ya menjadi materi pembelajaran secara terpadu. Nah, ini saya punya yang sudah kami buat bersama ya, bukunya ini. Ya, nah ini hakikatnya buku ini adalah tiada lain merupakan hasil dari penelitian, hasil dari pengkajian dari kelompok P4STUP ya yang sudah dirintis. Bahkan kami memiliki sekitar 10 model pembelajaran yang sudah ada dengan berbagai kesenian yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya ini topeng Cirebon. Nah, P4ST itu apa? Kalau di sini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Seni Tradisional. Jadi jelas-jelas kita punya fokus terhadap seni tradisional. Itu dicoba untuk itu. Akan tetapi di dalam membahas model materi dari seni tradisi itu tidak berarti kita lepas dari konsep-konsep yang ada yang sudah kita pelajari di musik barat misalkan. Ya, karena kadang-kadang konsepnya belum terjelaskan di dalam musik tradisi atau tari tradisi, maka kita bisa mengambil atau mengadopsi ya teori-teori atau konsep-konsep untuk menjelajahnya. Atau menganalisisnya dulu. Jadi bahan dari seni tradisi itu kita analisis dulu. Kalau ke bagian musik, nah kalau di musik apa saja unsur-unsurnya? Kalau di bagian tari sama unsur-unsurnya apa saja. Di bagian rupa juga sama. Ya, dari itu kalaulah belum ada konsep secara tradisi, maka kita bisa mengambil istilahnya ya, mengadopsi konsep-konsep ya dari luar ya yang kalian punya atau yang kita pahami. Sekarang bisa dicari juga, bisa dipelajari. Nah, salah satu yang akan saya berikan contoh yaitu dari musik, dari pembelajaran topeng Cirebon ini adalah tentang musik topeng Cirebon. Nah, kembali kepada buku ini
ada kelompoknya juga yang sama-sama juga mengajar di sini. Ibu Dr. Trianti, saya Ibu Profesor Juju Masuna, Ibu Nariwati juga sama-sama mengembangkan, Ibu Rita juga sama-sama mengembangkannya. Nah, di sini ada dua. Yang satu adalah tentang keilmuan. Penataan keilmuan, falsafah, fungsi, makna, pengetahuan musik topeng, karena musik topeng bagian dari pertunjukan topeng kan? Ada di sini. Bagian-bagian struktur dari musiknya dalam setiap tari bukankah berbeda kan musik topeng Cirebon? Nah iya, jadi ada introduction, ada bagian awal, ya, terus ada bagian tengahan, ada bagian akhir. Bagian awal sudah kita kenal bersama kan? Disebut apa? Bagian apa? Dodoan. Bagian kedua tengahan. Enggak tengah ya. Yang ketiga adalah dedar. Bagian akhir. Pasti itu iramanya lebih cepat. Ya, karakternya lebih gagahan gitu ya. Musiknya juga sama seperti itu. Nah, at least bahwa pembelajaran musik topeng Cirebon biasanya kalau kita ingin memberikannya di sekolah jauh dari harapan. Apa yang menjauhkan harapan kita? Bukan materinya, bukan tujuannya, tapi sarana dan prasarana. Maka kami pun melengkapi ini dengan salah satunya adalah disebut kartu pos. Jadi di dalamnya kami siapkan di postcard ini, ya. Jadi isinya bagaimana anak-anak mengenal ini topeng apa kan gitu ya. Ya, tebak-tebakan awal. Ini nih kan beda kan. Nah, yang sebenarnya kan susah untuk terekspos. Ya, kadang-kadang di YouTube ada susah juga mencari alamatnya kan. Nah, ini sudah disediakan ya. Kebetulan kemarin pada fase kemarin memang belum eksis sekali ya yang namanya YouTube atau apa namanya TikTok kan atau apa sekarang ya Facebook kan itu ya. Nah, ini sudah kami awali dengan membuat seperti ini. Bahkan pada beberapa nomor yang lain kami juga menyiapkan tentang instrumennya. Coba lihat. Nih, bahan-bahan instrumennya juga siapkan. Ini guru bekerja kelas ya untuk mencari bahan-bahan dulu seperti ini. Karena ini adalah menjadi media, ya, menjadi media bagi anak-anak untuk mengetahui ini, sekedar mengetahui dari foto. Ya, nanti ada bunyinya juga. Jadi selain ini kita juga melengkapinya dengan bentuk-bentuk CD. Nah, tentu saja fokus pembelajaran itu tidak hanya sekedar mendengarkan kan diskusi, tetapi di dalam tahap prosesnya ada juga menganalisis sambil mengamati. Nah, ini yang mana ini, instrumen yang mana kan begitu, ya. Oke. Saya tahu di sini ada yang sudah mengenalnya topeng Cirebon, ada juga yang belum ya. Nih dari mana saja ini? Ada yang mengenal topeng Cirebon sudah semua, Mas? Dari Malang. Oh, dari Malang. Topeng Malangan dia. Ya, topeng Malang juga ada musik dan begitu. Tetapi topeng Malang ini harus kita apresiasi dengan baik, terus harus kita lestarikan. Terus apain lagi? Kembangkan. Pembelajarannya sudah sampai di mana? Iya, jadi ada tahap-tahap berbagai model cara mengajarkannya. Ada yang sikapnya apresiasi, ada yang sifatnya apresiasi sambil praktek kan gitu. Seperti kita di dalam model saintifik ya, sampai observasi, sampai anak melakukan praktek ya, mengobservasi lalu praktekkan gitu. Nah, ini juga harapannya sama, bisa disaintifikan, bisa disinektikan, ya bisa di PBL-kan, banyak cara ya. Jadi ini mah materinya udah ada, ini materinya udah ada. Model pendekatan pembelajarannya itu bisa memilih yang tadi. Oh, sinektikan, saintifikan, PJBL atau apa? Guru yang tahu tentang konsep itu ya. Harus saling mengisi kan. Nah, sekarang bagian yang ini adalah mengembangkan materi terpadu antara musik, pengenalan musik dengan pengenalan gerak tari. Bukan tari topengnya, iya. Bukan musiknya, iya, gitu ya. Tapi ini pendekatan agar anak-anak itu paham secara mendasar prinsip musik topeng itu ada di mana. Ya, prinsip gerak topeng itu rasa-rasanya ada di mana, begitu kan? Nah, oke. Mari kita apresiasi dulu tentang gimana sih bunyi
musik topeng Cirebon itu salah satunya ya. Karena udah tahu kan topeng Cirebon itu ada beberapa karakter kan? Ya, oke. Musik ya. Ini yang Tumenggungan ya, kebetulan yang Tumenggungan. Musiknya ya Bu Usi. Iya. Oke. Sebentar. Dengerin. Udah ada terasa ada irama di situ? Ada ketukan? Tuh, wa, ke, pa. Ada tuh. Wa, ke, pa. Tuh, di sini udah ada. Ah. Gong lagi, udah 2 ulangan ya. Gong lagi. Oke, apa yang Anda perhatikan dari sini? Mendengarkan apa? Mendengarkan musik. Iya, apa? Anda dengarkan apa musik? Gamelan, Bu. Iya. Pertama, jenis alatnya apa aja? Saya yakin sudah pada mengenal kan, ya satu aja sudah sering wirawiri lihat-lihat kan gitu. Oke, siapa? Instrumennya apa aja? Saron. Oke, saron. Gong. Terus Nggak bisa kita tulis-tulis ya. Ketuk, apalagi. Saya tanya berapa macam alat yang terdengar barusan. Sembilan. Benar, 9. Apa aja 9? Ada ketuk, Bu. Ketuk, ada kempul sama goong, ada gong beri,
terus ada hamena, terus kenong, saron 1, saron 2, panerus, sama titir. Terus tadi ada taman suling bangsing. Desa. Nah, segitu? Kendang. Apa lagi? Kecrek. Kecrek. Apa lagi? Mas, yang di Jawa Timur gini nggak? Agak berbeda. Agak berbeda. Apaan yang beda? Kalau kami lebih ke pakem selendro. Slendro. Kendangnya kendang Jawa Timur. Terus kendangnya Jawa Timur yang tipe mahal. Instrumennya? Instrumennya biasanya tergantung dari tariannya juga. Yang tadi dikenal nggak sama? Beda Bu. Apaan yang beda? Kalau dari intro awal sih agak mirip sama, tetapi ketika masuk ke sinden mulai masuk itu sudah beda. Sudah beda. Yang bedakan adalah Iramanya. irama kendangnya ya. Irama kendang. Oke. Jumlah berapa instrumen? 10 ya. Nanti nggak kebagian hidangan 5 lagi. Jadi di sini lebih dari 10. Ya, kalau kita akan urutkan, mari kita dengarkan lagi dari awal. Ini salah satu cara. Ya, mengapresiasi itu seperti apa? Tulis satu persatu. Stop. Ya, apa? Ketuk dan kebluk. Ya. Oke, nanti akan dibagikan sama yang mana alat itu ya. Oke. Ketuk dan kebluk. Yang mana ketuk, yang mana kebluk? Tuk. Dong itu yang kebluk. Kebluk itu apa kalau bahasa Sunda? Tidur terus. Jadi tuk dung tuk sapa-sapa itu menunjukkan bahwa tuk itu membangunkan yang tidur. Tuk dung tuk. Wah, ada apa di musik topeng Cirebon ini yang menjadi salah satu ciri khas ya musik Cirebonan. Lanjut. Nah, apa? Gong ya. Dan wah, ya oke. Lanjut. Kemana? Seperti pohon tapi seperti buah pisang. 2 ya. Tem 2 ya. Timbalnya beda. Itu beda tinggi rendahnya. Kemana? Nanti akan dilihat. Barusan masuk apa? Kenong. Agak gedein dikit. Apa? Saron. Saron berapa? 1. Iya. 2 sekarang ya. Saron 2. Apa? Iya, panerus atau kedemung ya. Iya. Sama itu. Apa? Bonangnya bermelodi ya.
Apa? Suling bangsing. Suling sama apa? Tadi gam. Suling ya. Nah. Sinden ya. Awas. Apa? Alok. Masuk apa? Iya. Ya. Nah, mulailah. Ya, warnanya penuh ya sekarang. Ayo, siapa yang bisa menarik? Menarik topeng? Orang Cirebon. Iya, oke. Silahkan merasakan bagaimana ini bisa ditarikan. Ikuti aja ini. Iya, cukup. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ini salah satu cara, ya, satu track dari CD kita, media kita, yang dibuat untuk mengenalkan berbagai macam bunyi alat gamelan. Jadi guru bisa merekamnya dengan cara ini. Atau guru merekamnya mungkin dua-dua berdampingan. Karena ingin menceritakan tentang konsep musik yang secara apa? Yang berganti-gantian itu apa namanya? Interlocking. Bisa jadi dibuat track tertentu untuk menerangkan konsep interlocking di dalam gamelan. Ya, yaitu yang dibuat oleh Saron di sini ya. Oke. Lanjutnya saya akan memberikan ini. Ada satu lagi enggak ada? Silakan dilihat-lihat. Ya, oke. Nah, ini salah satu cara aja media ya. Ya, 21 dari 15. Oke. Silahkan mau yang mana aja, dua megang 2, 3 silahkan. Oke. Yang barusan diulangi dari nol lagi. Dari awal. Supaya bisa menunjukkan postcard ini untuk menunjukkan ya apa saja bunyi yang mana saja dari tahap-tahap audio yang diperdengarkan. Siap, lihat-lihat dulu. Boleh lihat belakangnya apa saja sih gitu loh. Nomor 15 apa katanya keterangannya? Nggak ada. Wah, kirain ada, kan buat nyontek. Oke, mari kita dengarkan ya. Alatnya apa saja yang terdengar? Ini? Anak ini apa tadi? Nggak tahu. Belum tahu, Bu. Kemanak ya? Kemanak. Ya, oke. Nih, coba perhatikan dulu. Di sini yang kemanak tuh yang ini. Ya, ini yang ketreknya ada tadi. Ya, terus ini simbalnya ya, simbal kecil gitu. Ya. Bisa menggunakan ketrek dari sini pada saat gerakan tarinya sudah muncul. Ya, tapi kalau sebelum yang itu dulu. Karena itu mah dengan dalang. Tok-tok dengan kotak. Nah, kotaknya itu bagian dalangnya kan, dalang topeng. Gitu. Oke. Sekarang kita langsung apresiasi saja, ada bonang, ada apa di situ kan? Ada saron, ada goong kan? Nah, ini yang disebut kedemung itu ini. Ada kedemung itu yang ini, terus ini saronnya ya, dan titil yang kecil ya. Jadi kalau kecil-kecil tuh i ya. Kalau tatal tuh pasti agak lebar. Silakan. Dari mulai. Oke. Apa sih yang berbunyi gitu ya? Oke. Stop. Mana? Apa? Ketuk dan keblok. Ada?
Ada? Nah, ini seperti itu ya cara-caranya ya. Lanjut. Nah. Oh, nah. Ah, benar. Adik-adik benar. Oh, lanjut. Awas. Ini kembulnya ya. Nah. Stop. Ada? Kemana? Sebelumnya ada tung. Nah. Bentuknya apa itu? Pencon atau wilah? Yang nah, betul ini. Ya, betul ini. Kenong ya. Ada. Nah, sama apa tadi? Sama ke kemana? Ada? Ah, betul. Ada yang punya lagi juga kemana? Ah, iya. So, lanjutkan. Gini bunyikannya. Nah, itu kenong ya. Ada kenong yang muncrat, ada kenong yang agak pipi ya. Ah, saron. Ada yang saron lagi? Iya. Mas belum kebagian dari tadi. Iya, oke. Lanjut. Saron 2 ya. Tidori-do-da-da-ring, kan seperti itu ya melodinya. Dengarin. Tidori-do-da-da-ring gitu ya. Oke, lanjut. Iya, panerus tuh yang seperti itu ya. Seperti saron tapi ada penconnya ya. Jadi suaranya lebih berdu. Lanjut. Apa? Ya, betul. Ini titil ya. Yang tadi itu ya. Iya, kecil kan? Sama, Mas? Enggak punya yang kecil begitu di sana. Oh, kirain yang punya Mas sama yang titil. Lanjutnya. Aduh. Ya, bonang ya. Wah, betul itu bonangnya. Yang atas ya. Pinter. Lanjutnya. Gampang ya. Gampang kecil. Ada suling juga. Tadi ada yang terlewat. Gampang. Kan halus kalau gampang ya. Itu punya loh di topeng Malang atau topeng Surakarta mah pasti, apalagi ya Jawa. Ya di Jogja itu paling lengkap. Lanjut. Suling ya. Sulingnya begitu. Nah. Stop. Sinden ya. Gimana rasanya setelah tadi instrumennya saja tiba-tiba masuk sinden, suara sinden. Perasaan kita gimana? Lebih terang lagi kan? Beda itu ya. Jadi sinden itu juga adalah faktor ya, salah satu faktor untuk penguat dari eksistensi musik topeng. Jadi dengan suara sinden yang demikian itu juga kita semakin bertambah semangat. Nah, auranya beda kan? Nah, gitu. Lanjut deh. Nah, tadi ces track ya. Nah, langsung gendang kan.
Ya. Ada? Apa kendang yang mana aja ini? Ini kendang yang ini. Oh, yang itu ya. Kirain yang ini? Bukan Enggak. itu ditumpuk cuma. Oh, ditumpuk ya. Dari mana tahu bahwa dia tidak ditumpuk? Ini Bu, Dari kesan? strukturnya Bu. Oh, bukan, kan nggak kelihatan. Yang Dari satu mana? Dari suaranya, kesan bunyinya. Kesan bunyinya itu digapain? Iya, sama ini ya. Sama pemukul kecil lah itu yang besar, yang kendang yang bagian permukaannya besar. Di sini ada satu perangkat kendang ya yang digunakan untuk topeng tumenggung. Karena topeng tumenggung itu menurut ceritanya adalah merupakan tarian yang punya konsep dari Sunda yang agak nyunda gitu ya. Jadi karena tumenggung sendiri itu adalah seorang patih kan ceritanya. Ya, patih dari Pasundan tadinya. Jadi perangkat gamelan, konsep menabuh gamelan sama dengan yang di Sunda. Yang lain daripada itu adalah konsepnya topeng Cirebonan, gamelan Cirebonan yang memiliki kendangnya yang ditumpuk. Ya, jadi kendang rentengan disebutnya diantaranya ada yang nyebut begitu. Ya, menyebut begitu. Jadi kalau yang ditumpuk itu beda kan? Tidak ada produksi bunyi yang drrrr, nggak ada. Karena itu harus dengan kontraksi dari kaki, ya. Coba lanjutkan yang kendang barusan ya. Nanti kalau kendang topeng Cirebon yang biasa nggak ada produk itu. Kan? Stop. Ya, udah. Nah, itu bedanya ya. Duling pak dong tung, duling pak dong tung. Itu kan ininya ditekan supaya lebih bunyinya lebih tinggi. Bang bang, berarti itu dilepas. Jadi ada teknik tertentu untuk membunyikan kendangnya. Oke, selanjutnya saya ingin mengapresiasi Anda. Apa instrumen yang paling mudah untuk ditirukan? Gong? Gong. Gimana gongnya? Ada di mana? Nah, prinsipnya adalah ada 4 birama ya. Intinya ada 4 birama. Jadi ada ketukan tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Dari tengah, Ibu ya. Ibu dokter. Maaf jadi ya, cukup ya. Coba sekarang lihat notasi. Oke, yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa musik topeng itu yang bisa dinotasikan secara sederhana. Jadi kalau ini adalah prinsip tulisannya notasi damina ya, yang Sunda. Oke, Pak Mahyar punya ya. Sini, damina tila ini, bukan do re mi pa ya. Oke. Kelihatan itu ada 4 biramanya? Iya, coba lihat di situ ada gong dan kempul, ada? Ada. Oke, jadi tu, wa, ga, pa, kempul. Pu, ga, pa, tu. Pu, ga, pa, tu. Pu, tu. Pu, tu. Pu, tu. Gong. Sama dengan yang tadi kan? Iya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin mengetahui kenong ada di titik keberapa? Bisa diperdengarkan? Titik yang benar nggak? Ya. Ada? Nih.
wah, ga, nong, wah, ga, nong, gitu ya. Oke, cukup. Nah, jadi anak-anak dengan mendengarkan tahu di mana prinsipnya tabuhan itu. Gong, kempul, sambil dia bisa membaca tentang musik itu, yang sederhana kan. Nah, itu diantaranya untuk sajian ini. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memetakan seandainya anak-anak itu jauh dari prinsip nada yang daminatila itu. Nah, saya berikan contohnya ini, mutasinya. Ya, ada. Nah, jadi saya coba ya melakukan pendekatan. Ini semacam pendekatan kepada anak-anak. Jadi di sini kita akan menirukan kesan bunyinya. Ya, misalkan untuk kempul dan gong masih bisa? Bisa ya, prinsipnya masih pul, gong gitu ya. Emang sesuai nggak? Mendekati nggak? Bisa ya, diterima. Ya, bisa kayak ada yang mau tung rasanya nggak enak ya. Kempulnya dijadikan gitu nggak enak, nggak sesuai ya. Oke, kenapa? Karena ada karakter bunyi di situ. Kalau kempul dan gong itu lebih merdu dan lebih rendah suaranya. Gitu kesan bunyinya. Jangan sampai anak kempulnya menjadi begini. Nggak enak tuh ya. Gong gitu nggak enak ya. Ya, artinya kepada anak itu diberi celah-celah juga oleh kita ya, itu dibimbing. Selanjutnya nih kenong nih, lihat kan? Di titik keberapa dia? Keempat kan? Ya. Lalu ketuk dan kebluk yang tadi itu di setengah nilainya. Tuk dong tuk, tuk dong tuk, tuk dong tuk, tuk dong tuk, gitu aja. Kalau kita dibuat seperti ini kan? Nah, tentu saja nanti tidak diberitahu oleh guru kalau di sekolah ya. Mereka yang mengeksplor. Ini mah supaya cepat aja kan. Lanjutnya kendang. Prinsip bunyi mana dari kendang yang bisa diambil secara mudah untuk bisa ditirukan? Bang, pak, tung, dong, bang, pak, boleh kan? Lalu bisa nggak kalau saya ekspresikan seperti ini? Coba lihat, bang, pak, bang. Nah, saya ingin juga memperhatikan kalau bang itu harus kecil atau harus berat dan rendah gitu. Nah, kesan bunyi itu mendekati ya, bang gitu ya. Pasti orang Jawa Timur itu kena bang gitu ya. Paknya, pak itu cempring kan, nyaring ya, pak gitu. Iya, di sini nggak ada yang bisa empak, nggak bisa, harus pak gitulah langsung ya. Ya, jadi bang nggak boleh pakai m ya. Bang nggak boleh, bang aja langsung ya. Ya begitu. Jadi gini, kalau kita baca satu-satu, bang harus berat kan, berat di sini. Jadi bang, ya 1, 2, 1. Bang, pak, bang, pak, bang, bang, pak, bang, pak, bang, pak, bang. Nah, loh. Ya, hanya 1,5 nilai ketukannya untuk musik nih, ya. Terus gitu, ngapain lagi? Gong kempul udah tadi kan? Sekarang saya akan memberi arahan. Bagaimana kalau saronnya? Ambil aja daminatila. Jadi ning ning nang nung nong nong nung nang ning ning gitu. Ya, ning ning nang ning 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 nang nong nu no nu na nu no. Padahal itu harusnya pakai ya. Malang pakai ya. Jadi ning ning nang nong nung nong nung nong nung nong gitu ya. Jadi tahap-tahap tinggi nadanya sesuai dengan bunyi dari tangga nada di gamelan yang kita dengar tadi, yaitu pelog ya. Iya gitu. Ning ning nang nung nong, balikin ke atas. Nung ning nang ning ning, begitu ya. Jadi ini ning ning nang ning ning
Ya, pas kan bunyinya damina tila gitu. Damina mi damina lati lati natila begitu. Nah, yang halaman yang satunya kalau mau dibaca yang itu. Ya, oke. So yang ini aja lah ya. Oke, sekarang saya akan bagi-bagi. Ya, mana yang saron, mana yang kenong. Kenapa Bu saronnya satu? Sengaja disederhanakan. Ya, sederhanakan. Kalau enggak dua repot-repot nanti. Terus yang kenong pasti harus ngitungnya sama kan? Kenong diketik ke 4. Terus ketuk kebluk, tuk dong, tuk gitu ya. Ya. Nah, terus kendang. Bang pak 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 bang pak bang. Mau bermelodi enggak? Bang pak 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 bang pak bang, boleh aja. Lebih indah kan? Oke, sederhana aja dulu. Ya, karena tujuannya adalah memotivasi anak-anak untuk mengetahui lebih awal, oh menyenangkan, mudah kan gitu, karena mudah kan, gitu aja ya. Terus ini pul dan gong. Oke, saya bagi-bagi sekarang. Siapa yang mau ning neng nang? Ini nih 3 orang ya. Terus yang kenong, mang gampang banget ini. Terus, nah. Yang mana? Ngogong. Oh. Gong. Kelompoknya harus ini dong. Kita gong. Oh, banyak banget sih. Terus ini kendang mana? Yo ya kendang dia. Kendang bisa. Kita kan bisa. Oke. Saya akan mulai dari saron ya. Tu wa ga pat. Ning neng nang nong nong nang ning neng nang neng ning neng ning nang neng nong nong nang. Sidik-sidik dulu deh. Ya, baca bersama saronnya ya. 2 ulangan, terus nanti ke bawah 2 ulang gitu ya. Tuh bersama-sama. Ning neng nang neng ning neng nang nong nung nong nung nang nung nong ning neng nang neng ning neng nang ning nang neng nong nung nang neng ning neng nang neng ning neng nang nong nung nong nung nang nung nong ning neng nang neng ning neng nang ning nang neng nong nung nang neng. Suara kenong harus sesuai dengan ujung dari nada yang dari saron. Ning neng nang neng ning neng nang nong nung nong nung nang nung nong ning neng nang neng ning neng neng nang neng nong nung nang. Nah, seperti itu ya. Terus yang lainnya, bebas yang lainnya banyak. Oke, asal kempulnya yang merdu aja. Siap ya? Saya kasih ini. Tu wa ga pat. Ning neng nang neng ning nang doh tu doh tu. Siapa yang tu doh tu? Siapa yang tu doh? Oke, ketuk kebluk aja nih ya. Ini yang bagian tuk dong, tuk dong ya. Ayo kendangnya yang mana? Kendang. Ya, oke. 1, 2, 1. Bang pak 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 bang pak bang. Bang pak 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 bang pak bang. Bang pak 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 bang pak bang. Bang pak 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 bang pak bang pak bang. Bang pak 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 bang pak. Pul mana? Gong pul. 1 kali lagi. Stop. Perasaan itu kempulnya beda. Kempul malang. Kempul. Nggak tahu itu kempul malang di jalan. Bukan kempul malangan. Oke. Dipahami?
bagaimana model atau materi itu dikembangkan untuk mengenal musik dari seni tradisi. Ya contohnya ini hanya topeng Cirebon. Oke. Apakah Anda merasakan sesuatu untuk bergerak? Dari hanya musik ini saja. Merasakan di sini? Ya kecuali kalau nanti kalau kempul yang tadi juga kalau mau melangkah teh pul gitu ya. Ya begini, pul gitu. Oke. Kalau mau ning tadi kita lanjutkan dengan bagaimana estimasi gerak itu bisa dikembangkan dari apresiasi terhadap musik topeng yang sederhana ini. Jadi dibuat sederhana modelnya gitu, ya. Bukan kamunya harus bisa ini, tetapi pikiran kita adalah oh ibu tuh begini menatanya dari awal sampai akhir. Ini di dalam kelas itu bisa satu pertemuan karena bisa dibuat kelompok-kelompok nanti. Begitu ya. Nah, sekarang kita mah bukan anak sekolah ya. Kita lanjutkan aja bagaimana estimasi gerak untuk ya ritme musik yang seperti ini akan kita buat bersama. Mangga Ibu Dr. Triyanti. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dr. Uus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita tadi ya. Iya. Saya juga tadi ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan getek gitu. Pengen berbunyi dan pengen bergerak gitu ya. Iya. Nah, nanti boleh dibantu lagi ya Bu, Bu Dr. Uus. Kalau kita melihat ya ada beberapa aspek yang hampir sama antara musik dan tari begitu ya. Kalau tadi misalnya kita identifikasi tentang instrumen ya. Kalau di musik kan identifikasi dengan instrumen. Nah, di instrumen itu kan ada yang warnanya mungkin terdengarnya ringan gitu ya. Ringan, berat. Nah, kalau di tari itu kaitannya dengan apa? Tenaga, ya artinya dengan tenaga. Nah, kita bisa menstimulus nanti siswa dari itu. Misalnya dari suara apa? Ini tadi? Saron. Coba bunyikan lagi. Suara biasa aja kali. Itu aja suaranya. Itu falsetto. karena tinggi. Ya. Jangan begitu. Itu kan tadi tapi kita lihat ya tadi ada suara falsetto tinggi begitu ya. Tinggi. Nah, kalau kita melihat tinggi, ada rendah, ada sedang itu di mana kalau ditari? Level ya. Jadi kita berpikir tentang tenaga dan berpikir pula tentang level. Nah, sekarang kira-kira kalau suara seperti itu dengan tenaga yang seperti apa? Pengolahan tenaganya ya. Ringan gitu ya. Iya, ringan. Kira-kira anggota tubuh yang digerakkan yang mana dengan kerapatan bunyi seperti tadi? Mana kira-kira? Bisa kepala, bisa apa lagi? Nah, sekarang coba dibuat. Siapa mau membuat gerak yang kepala siapa? Yang mau gerak bahu siapa? Coba dibuat ya. Nanti musik saron berbunyi. Nanti kepala siapa yang mau membuat gerak kepala? Boleh Bu Nurul. Boleh berdiri? Ya, boleh berdiri. Berdirilah. Ya. Nah, gitu. Lebih enak gitu. Ya, Nanti keseleo dia api duduk loh. ini siapa yang mau pakai bahu atau apa yang kecil-kecilnya atau tangan? Tangan boleh. Ya, Boleh, tangan. sambil Pak berdiri Farah, mangga silakan. silakan semua. Ya. Mau semua atau Bisa mengapresiasi secara Oke. bersama. ya. Contoh yang di depan. Satu lagi mungkin, satu lagi yang di depan. Siapa yang mau boleh, ini? boleh. Ning ning nah. Apa ini dari ya. Berapa kali cycle? Mau berapa kali cycle? Dua gong. Dua. Lupa. Neng nang neng 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 nang.
Ya, terima kasih tepuk tangan ini. Sekarang itu yang warnanya ringan ya, yang warna bunyinya dan tinggi ya. Sekarang coba yang agak berat. Tadi instrumen apa yang agak berat tadi? Kendang, kendang. Oh, coba kendang ya, coba kendang. Nah, Gimana bunyinya? Bang, bang. Ya, oke. dicoba dulu bunyinya biar didengarkan oleh para penari ya. Sudah coba. Bang, terakhir, bang. Diulang lagi ya, biar terbayang. Ya, sudah terekam tadi suaranya. Nah, kalau di sini lebih terkesan berat. Jadi artinya tenaganya mungkin bisa jadi lebih keras atau mungkin dengan apa? Ada penekanan mungkin ya, ada penekanan. Nah, ini silakan. Tidak harus seperti tadi, tapi bisa saja pakai anggota tubuh yang mana. Tapi masih statis ya, jangan mobile. Jadi statis saja, tetapi dengan tenaga yang berbeda karena stimulusnya juga berbeda, ya. Ya, enggak boleh 2 kali putaran ya. Ya. Nah, ini sekarang kita tambah satu lagi. Tadi suara kempul ya? Kempul dan gong. Nah, ini silahkan. Apakah mau dipakai jadi aksen atau jadi perubahan gerak atau mau membiarkannya? Nah, silahkan. Ya, coba di siapa yang mau mengempul dan mengegong? Kalau kempul ini, Kempul dan gong, silahkan. bunyi. Mas, kempul ya. Oke. Kempul gong. Kempul sama tuh. Kempul juga. Aku udah kempul ya. Enggak dites dulu suara kempulnya? Sudah betul belum suara kempulnya ya? Yuk. Mulai. Coba. Bagus sih. Ya. Cukup. Nah, ini kan tadi geraknya kalau dengan saron itu geraknya yang dengan tenaga ringan. Kemudian dengan kendang kesannya jadi staccato dan lebih keras, kuat gitu ya. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Mau memilih yang mana? Mau memilih yang ringan, yang berat atau mau combine? Silahkan. Bisa kok. Nanti kita bedakan ya. Nanti kita bedakan seperti apa. Kalau yang ringan mau siapa? Yang ringan. Bu Nurul. Pak Falah mau yang Sedang. yang combine. Yang combine boleh. Jadi nanti diamati betul itu mengikuti bunyi yang mana, gitu ya. Gerak itu mengikuti bunyi yang mana. Apakah saron dan apa atau kalau ini kan hanya saron berarti ya. Nah, itu di stimulus dari bunyi saron.
Nah, sementara ini nanti bunyi kendang. Ya, bunyi kendang. Nah, Pak Falah mungkin kombinasi apakah dari saron dengan kempul dan gong atau kempul gong dengan kendang, ya. Mangga. Nanti coba kita amati bersama. Kita dua gongan ya, Bu Us ya? Iya, iya. Dua gongan ya. Yang saron siap? Ya. Kendang? Kendang. Oke. Satu ya Bu, atau langsung bareng? Ya, langsung bareng. Jadi ini yang ringan, ini yang combine, ini yang keras. Yang berat. Maaf. Kita coba musiknya dulu ya, Pak Ladang, coba di. Baik. 5, 6, 7, 8. Ya, sebentar. Sekarang kita coba analisis ya. Kalau dari sini, yang suara saron, dari suara saron, ini tadi tenaga yang digunakan sudah sesuai? Ya, tenaganya, volumenya gimana? Tenaganya tidak terlalu kuat ya, jadi lemah, volumenya kecil. Kemudian lintasan geraknya juga. Nah, ruangnya sempit begitu ya. Terus levelnya tinggi. Ya, pakai tinggi atau normal? Normal mungkin ya, normal ya, normal. Nah, kalau desain yang dihasilkan, desain gerak yang dihasilkan simetris, asimetris? Cenderung simetris ya, kanan kiri sama. Nah, kemudian kalau yang Pak Falah tadi menggunakan bunyi yang mana? Bunyi kendang, saron sama gong dulu, Bu. Oh, tiga-tiganya. Ya. Nah, pada saat mana yang menggunakan goong tenaganya kelihatan kuat atau? Aksen pas akhirnya ke atas. Oh, oke, ya, ya. Jadi aksen ya ditambah tenaganya, ada lebih kuat gitu ya tenaganya. Kemudian di awal pakai ya. Yang saron sama yang kendang. Jadi. Jadi dia lebih lambat tempo yang digunakannya ya, lebih lambat. Oke, baik. Kemudian Bu Dewi. Jadi Ya. yang gini, yang bahu, bagian yang kendang yang sama Kendang sama gomong. goong, oke ya. Bagian atas. Kalau yang bampak itu keras. Keras. Oke, tenaganya ya. Ya, oke. Terus dengan perubahan levelnya juga ya. Perubahan level ini menambah kesan kuat gitu ya, kesan kuat. Oke. Ya, baik. Nah, kita sekat sekali lagi. Kemudian baru nanti dipikirkan untuk gerak melangkah, mungkin melangkah ke depan dan ke belakang saja. Itu langkahnya seperti apa? Kalau dia harus mobile, mau maju mundur atau mau muter, silahkan, mangga. Dipikirkan dulu ya dengan yang tadi tetap pembagiannya Bu Nurul ke yang ringan, Pak Falah itu, dan Bu Dewi yang keras yang ini. Mau berapa kali pengulangan? Geraknya boleh berbeda dari yang tadi. Oh, boleh. Yang lokomotor ya? Ya. 2 ada 3. 2. Berapa? 2. Dua, go. 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, sekarang masih ingat gerak yang tadi? Ya. Gerak statis 2 goong dan gerak yang lokomotor 2 goong. Dicoba ya. Kita coba.
6, 7, 8. Ni ne na re ni ne na do 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 da do do. Ni ne na re ni ne na re na re do do da re. Ni ne na re ni ne na do 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 da do do. Ni ne na re ni ne na do re na re do da re. Iya, 4 goong. Iya, iya. Baik, ya. Silakan. 2 statis, kemudian 2 lagi baru mulai jalan ya. 4. Saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Silakan. Di tempat dua goong maju. Semuanya udah berbunyi belum? Gak ada yang tuk dong, ada apa? Kayaknya agak 1, 2, 3, 4. Ini ada 10 orang, jadi bisa untuk 5 kelompok yang seperti yang ditulis di sini. Ya saronnya 2an, terus apa? Kenongnya 2an, ketuk kebloknya 2an, kendangnya 2an, kempulan gongnya 2an. Ya. Dicoba musiknya dulu. Iya, kelompoknya 2-2. Ya pindah harus bisa semuanya kan? Ya. Ning ning nah ini tuh yang perempuan 2 ya. Oke. Ini apa? Kenong. Ya. Ini Dek. Tuk dong, tuh itu kan. Terus kendangnya mana? Kendang. Rela. Ya, sebelah sini ya tuh. Sebelah sini. Nanti biar nggak kelihatan. Bikin mereka Kalau mau melangkah juga Berdua ini apa? Siap. Oke. bisa saja kan cuma 1 langkah 2 langkah maju mundur. Biar kelihatan kempul gongnya jangan apa enggak. Ketawa aja dari tadi lihat nggak bunyi gitu. Nggak bisa kalau sambil bunyi. Nggak bisa. Ya, 4 kali pengulangan ya. Nanti gongnya jadi berombak loh. Ya, 4 kali pengulangan. Siap. Berapa 4 ulangan ya? Ya. 5, 6, 7, 8. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, maka boleh duduk. Gus mau di gelas di. Ya. Kalau kita sudah merasakan bagaimana bermusik, kemudian tadi juga melihat geraknya, apa yang terjadi antara kaitannya musik dengan gerak tadi? Ada apanya di situ? Apa yang menjadi keterkaitan? Yang bangun rasa apa? Ada apa? Ada birama atau irama, ya, irama. Terus apa lagi? Ada ritme. Terus apa lagi? Ada urusan fungsi musikal di situ ya. Ya, ada yang menjadi patokan, ya patokan dari pola musiknya yang satu wilet disebutnya. Kemudian di situ juga ada fungsi-fungsi musikal yang lain. Misalkan seperti saron, ya, membangun kontur melodi kan, benar kan, kontur melodi. Kemudian di situ ada kenong yang sebenarnya itu memperkuat, ya, memperkuat posisi nada dari melodi ujung akhirnya apa. Gitu. Terus di situ ada kendang dan gong. Kendang dan gong itu juga memperkuat, ya, memperkuat bentuk dari musiknya, musik yang satu wilet. Nah,
Di situ kan ada banyak ritme ya. Multi ritme itulah gamelan. Tetapi yang menarik kan esensinya berbeda-beda yang dirasakan oleh mereka. Apakah dia masuk di ketukan atau dimasuk per periode atau per ritme dari bentuk musik yang ditarikan. Ning neng nang neng itu langsung ya. Kalau seperti ini seperti di dalam tari Bali itu semua ritme musik itu dibaca oleh gerak tubuh. Nah, tetapi di yang karakter topeng Cirebon ini ada beberapa yang menjadi apa? Latar belakang. Ya, penguat dari esensi ya situasional dari geraknya. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat penataan dari konsep tari topengnya sendiri kan topeng panji bertabrakan. Ya, jadi kualitas apa yang didapatkan dari situ dari musiknya? Suasana. Ya, ritmenya kuat, musik juga kuat kan, tapi geraknya halus sekali. Itu kan opposite, dia berbalik gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi di situ peran musik dalam mengisi suasana. Ada juga yang musik justru mengisi gerak-geraknya, seperti di dalam topeng yang tadi, ya Tumenggung, apalagi Rahwana ya. Betul-betul itu ya mengisi dari karakter geraknya ya. Yang lainnya ada fokusnya di kendang ya, yang oleh dalang topeng ya. Yang lainnya mengisi suasananya dan membentuk pola musiknya ya. Kendang juga yang mengatur strukturnya ya, dari bagian awal ke bagian tengah ke bagian akhir itu dimodifikasi oleh kendang supaya dia pindah ke bagian ini, pindah ke bagian yang lain. Itu fungsi dari kendang ya. Mungkin ini akan berbeda dengan ciri khas musik yang ada di musik barat. Ya. Nah, di situ ada jembatan-jembatan, terutama kalau gerak tari ada di kendang. Bukan di sinden ya. Sinden itu mengisi suasana aja. Ya, suasananya. Yang nggak ngerti pun kata-katanya, suara sindennya itu. Ya. Yang memperindah dan memperkuat karakter. Sayang di sini nggak ada yang nyoba nyinden tadi ya. Ada pertanyaan di sesi akhir? Yang dipertanyakan itu adalah modelnya, gitu. Gimana? Apakah bisa tertata dari awal sampai akhir? Ini modelnya untuk mengenalkan musik dari tradisi tari topeng Cirebon. Ini yang geraknya sederhana. Ya, silakan. Saya Lina Fatia, ingin bertanya sedikit mengenai model pembelajaran terpadu ini. Situasi atau karakteristik siswa SMP yang misalnya saya ajari itu sangat kritis, Bu. Misalnya saya ingin mengajarkan pendidikan saya tentang combine antara seni musik, seni tari dan seni rupa. Tapi kadang siswanya, Bu saya emang nggak suka tari, Bu saya emang nggak suka musik dan ataupun seni rupanya. Bagaimana cara kita sebagai guru mengantisipasi supaya siswanya bisa mengikuti ke arah dari guru. Oke. Ya, terima kasih. Satu-satu jawabnya. Oke, kesempatannya ya. Oke. Ini adalah pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan tadi dihiasi dan dilatar belakangi dengan model pembelajaran gaya lama. Ya, selalu pertama-tama itu konsep. Konsepnya kita mau belajar gitu ya. Tiba-tiba tari ya udah geblak. Gitu kan? Coba kalau belajarnya, coba kamu dengarkan ini. Ketukannya ada di mana? Gitu kan? Warna bunyinya kamu buat seperti apa? Bisa nggak? Jangan berpikir tari, ibu tidak mengajarkan itu dulu, tapi mengajarkan kamu bisa merespon ini enggak? Gitu ya. Jadi pembelajaran saya bisa dilakukan terbalik. Ya, dimulai dengan apresiasi langsung, ayo kamu mau kayak apa menirunya? Seperti itu. Coba aja lakukan itu. Bisa. Sehingga dalam konsep yang bisa dikembangkan adalah anak-anak mulai harus berpikir menganalisis gitu bentuknya. Jadi yang tadi kan analisis terakhir ya. Kalau saya, karena yang tadi modelnya adalah model C, bagian pengenalan musik. Jadi yang A dan B ya
prinsipnya adalah tentang dunia topeng Cirebon pada masyarakatnya, ya, falsafahnya, makna topengnya, seperti apa topengnya. Nah, di bagian bab 2 modelnya itu berbicara tentang teksnya dari topengnya. Ada geraknya, ada macam-macam karakter topengnya, warna topeng dan sebagainya ada di bagian B. Bagian C mulai ya untuk memberikan kesadaran mereka bahwa musik maupun tari bisa dikuasai dan bisa didekatkan dalam pembelajaran untuk dipahami oleh anak-anak. Ya, ada pengalaman untuk itu. Ya. Karena intinya kita akan menjawab melestarikan itu dengan cara apa? Ya, salah satunya yang saya lakukan itu. Ya, seandainya masih menolak siswanya, ya guru mencari lagi, ya model yang lain. Cara-caranya dari mana mulainya? Ini hanya salah satu contoh saja. Ya, jadi gampang saja kayak gitu. Bisa tertawa kalau salah. Tahukah Anda kalau itu dari awal disiapkan? Medianya disiapkan, konsepnya disiapkan, kenapa harus tahap ini, tahap itu kan perlu pemikiran. Yang kita siapkan adalah membangun karakter berpikir, membuat model dari awal sampai akhir, jadi seperti tahap-tahap itu. Secara sintak ini medianya sedia nggak? Harus kita, ya itu aja yang Ibu bangun dari sini. Model pengembangan model pembelajaran. Model pembelajaran secara umum kan ada. Secara menduniakan konsep-konsepnya di mana-mana. Tetapi pada saat topeng Cirebon nggak ada atau ditemukan di daerah lain. Pasti harus negara Indonesia dong yang punya. Model pembelajaran topeng Malang. Saya baca untuk siswa di sekolah dasar atau SMP atau SMA, perguruan tinggi sekalipun misalkan. Ya. Di sekolah udah ada bukunya belum? Udah, belum sampai ke sini katanya. Udah Mas? Iya, belum sampai. Jadi intinya demikian. Nah, bisa dipahami? Bisa. Ya, cari yang lain. Makanya model-model pembelajaran banyak kan yang kita arahkan dalam kuliah ini. Yang lain? Enggak? Terima kasih Bu. Saya Dewi, izin bertanya. Kan karakter siswa SMP dan SMA itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang tingkat kepekaannya tinggi terhadap musik karena minat di musik dan seninya tinggi. Ada juga yang rendah Bu. Nah, bagaimana cara kita agar meningkatkan kepekaan mereka agar sama rata semuanya Bu? Oke, ini urusan musik ya, kepekaan musik, kepekaan irama, kepekaan rasa. Saya mau tanya dari sini ada orang musik. Apa yang harus ditanamkan dulu? Kepekaan. Kepekaan terhadap Irama. Sebelum irama? Ritme. Iya, sebelum ritme. Bunyi. Oke, bunyi, sebelum bunyi. Ketukan. Ketukan dasar. Maka mulailah tadi dengan tu, wa, ga, pa. Jadi ini semua dimiliki dulu bersama. Masalah silung atau fals itu urusan kedua. Tapi di dalam proses pembelajaran, masalah minat, ya, masalah perhatian, itu udah aspek kedua dari taksonomi belum kan? Ya, sikap. Pendidikan itu adalah merubah sikap seseorang. Ya, saya yakin akan tertuntun karena merasa gampang dan mudah dipahami gitu. Ya, jadi jangan sekali-sekali kalau gerak sekalipun, mohon maaf untuk tari, langsung dubang bangpak. Jadi harus hitung dulu lah, ya. Tu, wa, ka, pat, dung, bang, pak, tu, wang, bang, misalkan ya. Jadi ada di situ dulu, gitu. Kalau menurut saya, demikian ya. Mohon maaf kalau contohnya kurang bagus. Ya, itu yang saya ingin ambil. Apakah hanya begini caranya? Silahkan dikembangkan ya, enggak batal. Bang dung, padu, bang dung, misalkan kendangnya boleh, ya. Bang, gitu ya. Anda tahu kalau kendangannya Inul di dalam dangdut misalkan dengan cara kendangan tradisi. Bang bong blang bong blang bong blang bong blang bong blang bong blang bong, coba lagu Inul misalkan ya. Ada yang kena, bukan lagu Inul aja, yang lain juga ada. Bang bong bang, kedengaran tam-tamnya seperti itu kan. Kenapa? Karena
Produksi bunyinya sangat sederhana, mengandalkan alatnya sudah sedia. Lombrang, 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 ya. Paling juga coba kalau kendang tradisi yang tadi, gimana? Main gini kan, gitu ya. Itu kan lebih enak kan, lebih ngisi di sini menurut saya, gitu. Tapi yang tadi bukan nggak bagus, baik juga. Coba perbedaannya seperti itu. Karakteristik dari kendang, ya. Anak sudah membedakan itu saja, sudah luar biasa menurut saya. Mereka mengapresiasi itu. Terus bagi anak yang terus macet, yang nggak usah terlalu dipaksakan kan? Ya, karena prosesnya akan kita nilai di dalam ya, pembelajaran di dalam pendidikan. Oke, bagaimana? Saya akan tanya sekarang. Yang dari teater, bagaimana, Mas? Bisa ngarah ke teater nggak kira-kira? Bisa. Bagaimana? Katakanlah ini dalam konteks topeng, kami sering kalau dalam produk di teater itu kami mengotak-otakan bukan dari jadinya. Pembelajaran di sekolah seringkali digedekatkan dengan pemeranan, keaktoran, hanya itu saja, tapi nggak sampai ke penyutradaraan dan lain-lain karena prosesnya berat sekali. Oke, konsepnya bagus sekali. Saya ingin tukdongkan dengan konsep yang kita lakukan tadi. Apa yang Mas baca? Keteaterannya bisa diunggah kan? Bisa melalui olah vokal itu tukdong itu. Tukdong itu harus? Tukdong itu dibunyikan lagi tapi digantikan. Nah kalau diolah tubuhnya silakan diambil salah satu dari contoh. Oke, masih ada waktu Mas? Oke, sini. Ini bagus sekali idenya. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan. Satu atau dua aspek ya boleh. Silakan diulang di Bunyikan. Bunyi tukdong. kendangnya aja. Bang, Pak, Iya. Iya. Kita menggunakan bibit wajah yang ceria. Coba kita menggunakan bibit wajah dengan marah. Marah. Oh, Kita tahu kan marah. Oke, kita simpan, kita membuat sedih. Kita lawan marah dengan kesedihan. Tuh, wah, Nah, kita kombinasikan dari marah ke sedih dan sedih ke marah lagi. Tuh, wah, pak. sendiri mereka ya. Bagaimana mengungkapkannya? Yang sedih sama yang stimulus yang bagus. Di akhir pelajaran ini kita harus punya hasil. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri jauh dari itu. Saya barusan berdiskusi dengan Ibu Dr. Trianti. Oke, di depan kursi. Di depan kursi simpan segala macam peralatannya, simpan. Oke, hanya suara kendang. Apa Mas marah? Gerak sendiri. Apa lagi? Sedih yang kedua. Berapa gong? 1 gong aja. 1 gong. Terus marah lagi ya? Ya. Atau senangnya di mana? Nanti marah karena perasaan yang paling dekat dengan pembelajar itu marah dan sedih. Marah dan sedih, senangnya nggak ada. Nanti ada. Oh ya marah sedih saja dulu katanya. 1 gong, 2 gong, 1 gong aja ya. Bang pak-paknya marah. Saya kira belum menonjol marahnya dia. Nggak semarah saya.
Silakan. Yang kuat marahnya dong, biar geraknya apapun juga geraknya bagus ya. Silakan. Tu, wa, ga, pa. Ayo. Oke, apa yang Anda rasakan jadi melihat saya, gitu ya. Tapi harus merasakan sesuatu, ya. Kalau Anda marahnya tidak ketara pada saat sedih, angger seperti itu, temperamennya nggak ada yang berubah, ini bahaya. Ini yang harus diluruskan. Kalau barat total marahnya, ya. Bang, 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 bang. Ini karakternya kan nggak ada, nggak muncul. Pas sedihnya katanya nyerah lagi ya, pakai pengacara. Oke, at least mari kita yang terakhir untuk menyudahi. Apakah bisa diambil gambar mereka? Bisa. Karakter satu-satu. Semua. Jangan punggungnya aja. Oke, balik ke sana kita. Oh ya. Ini aja yang pindah ke sini ya. Oke, silakan. Totalitas. Geraknya tidak harus gerak tari ya. Jadi tapi gerak apapun mengekspresikan marah, mengekspresikan dari sedih. apa? Seni rupa. Gitu. Ya. Jadi apapun Seni musik boleh. juga. Kenapa malu-malu? Ini apa nih? Nanti kembali. Kalau nggak ada gerakan, marah bebas. Apa? Ini kayak mana? Kamu aja kalau pianonya nggak hafal-hafal gini-gini piano. Jadi geraknya itu gerak penguat ekspresi itu, ekspresi marah, ekspresi apa gitu. Coba. Masih malu ya? Apapun boleh. Masih malu ya? Selain marah kan Sedih sama senang. Oh, Nah, gitu. Senang sama sedih cuma sedih. senang. jadi sedih apa senang? Senang dulu kan? Senang dulu. Senang dulu, terus Senang dulu. sedih, senang. Oh, nggak pernah marah sekarang tuh ya? Nggak mau. Itu juga nggak bisa. Siap. Maka tuh apa? Sedih dulu. Senang dulu lah. Tuh, wa, ga, bunyi. Sekarang kalian punya latar belakang berbeda. Ada yang tari, pakai gerak tari. Ada yang musik, pakailah cara latihan Anda yang sedih dan menyenangkan. Yang teater, ayo berperan seperti apa? Ayo. Mikir kan? Tuh, wa, ga, pat, sedih. Senang dulu kan? Tuh, wa senang, ga, pat. Oke, saya nggak. Keahliannya apa, Pak? Main apa? Dari karawitan. Hah? Tiba-tiba jadi karawitan. Terus
musik siapa? Dek, musik apa? Kalau kamunya ingin kuat pianonya gimana? Tenaganya. Kelihatan cara. Kalau yang ingin lembut? Nah, sama kan, karakter itu ada. Ya, di dalam karawitan juga sama. Kalau dia ngerebabnya, kamu apa sih keahliannya? Kecapi. Kecapi. Nah, kecapi. Karakter yang kuat dari kecapi apa? Mainkan kecapi yang mana? Yang Mars. Mars. Misalkan seperti apa? Kalau di Sunda itu Sabi Lulungan. Pilulungan, lagunya itu mah. Bagaimana kalau Sabi Lulungannya sedih? Jadi pelan. Tapi pelan. Oke ya. Ya, jadi prinsipnya mau karawitan, mau tari, mau apa, tapi esensinya adalah membangun karakter itu. Karena di dalam tari menurut Dr. Triadi tadi kan ada karakter. Musik juga ada karakter. Nah, kalau Anda sebagai guru harus lebih pintar daripada siswanya. Oke? Konsepnya kita pegang dulu ya dengan baik gitu ya sebelum kita mengajar. Setelah itu kita akan mengolah ngalihnya sendiri. Walaupun pada saat kita di kelas, kalau konsepnya kita pegang ya secara penuh, secara kuat. Oke? Perbanyaklah belajar kembali tentang model pembelajaran dan mengembangkan materi di dalam model pembelajaran. Oke? Dan itu diharapkan ya sebagai salah satu ciri khas dari S2 kita di pendidikan musik ini. Di pendidikan musik, tari, pendidikan seni ya, seni rupa, seni teater dan sebagainya. Terima kasih, rupanya sampai di sini pertemuan kita. Semoga bisa mengesankan dan menambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.